Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menganalisis uji kohran atau menganalisis data dengan analisis uji kohran menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita kenal uji kohran dulu ya. Jadi uji kohran itu termasuk pengujian statistik non parametrik. Jadi analisis yang tidak membutuhkan syarat kenormalan sebelum dilakukan analisis. Jadi ini merupakan analisis data lebih dari dua sampel yang berpasangan. Uji ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Data yang digunakan itu berbentuk nominal yang hanya memiliki dua pilihan, ya atau tidak, bagus atau jelek, nyaman atau tidak nyaman, dan sebagainya. Perlakuan lebih dari dua yang dimaksud adalah sebelum, ketika, dan sesudah perlakuan. Nah, saya punya contoh di sini. Ada pandangan 10 relawan terhadap seorang calon kepala daerah misalnya, sebelum kampanye, saat kampanye, dan setelah kampanye. Nah, untuk menganalisisnya ini kita akan menggunakan SPSS, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa H0-nya itu tidak terdapat perubahan pandangan masyarakat sebelum kampanye, saat kampanye, dan setelah kampanye. Kemudian di H1-nya terdapat perubahan pandangan masyarakat terhadap calon kepala daerah tersebut dari sebelum kampanye, saat kampanye, dan setelah kampanye. Seperti itu. Nah, untuk analisis di SPSS, mari kita lihat langkah-langkah berikut. Oke. Yang pertama, kita copy datanya. Kemudian Ctrl C. Kita masuk di sini, langsung copy saja, nanti kita tutupi. Oke, kemudian kita perbaiki di sini tadi bukan ya, sebelum tidak bisa garis bawah, jadi garis bawah karena tidak spasi. Sebelum kampanye di sini, saat kampanye di sini, setelah kampanye. Setelah kampanye nomor ya, jadi di sini 8, di sini 0. Ini boleh dihapus saja karena sudah lengkap di nama. Kemudian di sini bukan tidak nyaman, tidak ini ya, tapi satu untuk suka. Satu untuk suka, dua untuk tidak suka. Oke, selanjutnya di sini satu untuk suka, kemudian dua untuk tidak suka. Oke, kita masuk ke yang ketiga setelah kampanye. Sorry, kita keluarkan dulu. Satu untuk suka, dua untuk tidak suka. Kemudian oke. Nah, setelah itu semuanya sudah pas ya. Misalnya itu jenis datanya nominal, center, dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini. Teman-teman bisa memastikan sudah benar atau tidak di sini. Oh, sorry. Jadi kita harus ganti 0 menjadi 2 ya. Ternyata saya tadi kategorikan 2, padahal di sini kan 0. Tidak apa-apa. Saya lihat 2 kali ini. Jadi teman-teman nanti sesuaikan, jika teman-teman gunakan 1 0 di sini berarti 0 ya pengkategoriannya. Nah, seperti itu. 1 untuk suka dan 2 untuk tidak suka. Ini ya, bisa dikasih ini.
Oke, nah selanjutnya kita masuk ke analyze. Setelah kita masuk analyze, karena termasuk dalam English non-parametric test, jadi kita masuk ke sini. Kemudian pilih legasi dialog, dan karena datanya adalah data dari sampel yang berpasangan, jadi kita masuk ke relate sample test. Kemudian kita masukkan di sini. Andaikan saya belum menganalisis sebelumnya, posisinya di sini ya. Jadi tinggal masukkan ke sini. Nah, kita checklist analisis Cohran. Jadi kalau teman-teman pernah analisis Friedman sebelumnya, di sini juga analisisnya. Tinggal perbedaan checklistnya. Kita checklist di tes tipe mana? Apakah Friedman, ataukah Kendall-W, ataukah Cohran? Jadi kita karena menganalisis Cohran, jadi kita checklist analisis Cohran. Kemudian klik OK dan kita nantikan outputnya. Nah, di sini ada output yang keluar. Frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita bisa melihat bahwa sebelum kampanye ada 10 yang suka dan 2 yang tidak suka. Kemudian 0 yang tidak suka. Kemudian saat kampanye ada 3 yang suka. Kemudian menjadi 7 yang tidak suka. Setelah kampanye ada 3 yang memiliki ada 8 yang suka dan masih ada 2 yang tidak suka, seperti itu. Nah, kemudian untuk uji tes statistik di tabel tes statistik ini, nah di sini kita bisa melihat nilai signifikansinya, yaitu yang akan dibandingkan dengan 0,05 nantinya. Nah, kriteria penolakannya itu tolak H0 apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ini kenapa 0,05? Karena saya menggunakan batas toleransi errornya di sini. Batas toleransi kesalahan di analisis ini itu 0,05. Jadi kita bandingkan dengan 0,05 sehingga kita melihat ini kemudian dibandingkan dengan 0,05. Karena ini lebih kecil dari 0,05, artinya tolak hipotesis 0 atau H0. Di mana kita ketahui H0-nya untuk analisis ini tidak terdapat perubahan preferensi pemilih, tidak terdapat perubahan pandangan masyarakat terhadap calon kepala daerah dari sebelum, saat, dan sesudah kampanye. Kemudian H1-nya itu terdapat perubahan pandangan. Nah, karena ini lebih kecil berarti tolak H0, berarti yang ditolak itu tidak terdapat perubahan dan yang diterima itu terdapat perubahan pandangan dari masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis ini menunjukkan bahwa ada perubahan pandangan masyarakat setelah dilaksanakannya kampanye, pada saat dilaksanakannya kampanye dan sebelum dilaksanakannya kampanye. Seperti itu teman-teman. Itu saja sih di analisis uji Cohran mengenai analisis perbandingan selanjutnya. Kita lihat di video-video selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jangan hujat saya jika ada kekeliruan yang tidak saya sengaja. Insya Allah saya mencoba untuk tetap membuat analisis yang lebih baik lagi ke depannya. Dukung kami dengan bagikan like, komentar yang baik, dan subscribe tentunya, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru, sehingga teman-teman tidak ketinggalan dari video-video kami. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.